diri, nama saya Ismail Diah Kurniawati. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Pada sesi coaching hari ini saya berperan sebagai supervisor dan rekan saya Abdul Munir, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Pada hari ini saya berperan sebagai coach. Dan saya Ari Nuryanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo, saya sebagai coaching. Baik, mari kita simak sesi coaching berikut ini. Assalamualaikum Pak Muid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini nanti Pak Muid akan melaksanakan proses coaching, betul? Oke. Dengan Ibu Ari. Iya. Pak Muid berperan sebagai Saya sebagai coach dan Bu Ari sebagai coachingnya. Baik, Pak Muid berperan sebagai coach dan Bu Ari sebagai coachingnya. Baik Pak Muid, ini pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian, artinya poin-poin mana yang nantinya menjadi pengamatan saya pada saat Pak Muid dan Bu Ari melaksanakan sesi coaching. Jadi dari coaching ini sendiri ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan Pak Muid. Yang pertama adalah kompetensi coaching, yakni presence, mendengarkan dengan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu ada prinsip coaching, kemitraan, kemudian menggali proses kreatif, serta mendengarkan dengan rasa, algoritma. Jadi dari hal-hal tersebut Pak Muid sudah memahami? Iya. Baik. Tapi sebelumnya mohon izin saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Muid terkait dengan nanti proses coaching yang akan jenengan laksanakan dengan Bu Ari. Baik Pak Muid, dari kompetensi coaching yang ada ketiga tadi, ada presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mana kira-kira kompetensi yang nantinya akan Pak Muid kembangkan atau yang nantinya akan menjadi poin yang saya amati? Dalam kegiatan coaching hari ini mungkin saya akan mengembangkan beberapa di antaranya hadir secara tenang dan juga saya dapat mendengar dengan aktif. Jadi ada dua ya Pak ya, kompetensi yang nanti coba akan Bapak kembangkan, yakni presence dan mendengarkan secara aktif. Ya. Dari kedua ini mungkin ada yang paling menjadi perhatian nantinya yang akan Bapak kembangkan? Mungkin saya lebih tertuju pada bagaimana cara saya nanti mendengarkan secara aktif, karena menurut saya ketika saya sebagai coach mampu mendengar dengan aktif, maka yang lain seperti membuat pertanyaan yang berbobot, insya Allah saya bisa melaluinya seperti itu. Nah, jadi mendengar secara aktif yang nantinya akan menjadi poin pengamatan saya juga Pak, yang akan Pak Muid laksanakan seperti itu ya. Kira-kira bagaimana nih indikator ketercapaian dari sesi coaching yang nantinya akan Bapak lakukan? Mungkin gambaran-gambaran yang menjadi sebuah penilaian keberhasilan dari coaching saya nanti apabila saya bisa mendengarkan curhatan atau cerita-cerita dari si coach dengan baik dan saya menimbulkan pertanyaan yang berbobot nanti, dan akhirnya si coach nanti bisa menceritakan dengan lebih tenang, merasa tidak dihakimi dan juga mendapatkan solusi. Dan terakhir ini Pak, di sesi coaching atau sesi supervisi, apa ini harapan dari Pak Muid sendiri setelah kita melalui sesi praobservasi ini? Harapannya nanti yang pertama tentunya si coaching mendapatkan solusi dari berbagai macam yang menjadi sebuah pikiran. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana meng-coach atau menggali kompetensi-kompetensi rekan-rekan. Baik Pak Muid, saya kira cukup untuk sesi praobservasi. Semoga sesi coaching Pak Muid dengan Bu Ari nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan Pak Muid mampu mengembangkan kompetensi yang ingin Pak Muid kembangkan, serta harapannya di akhir sesi coaching nanti bisa sesuai dengan apa yang Pak Muid lakukan. Baik Pak Muid, selamat coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ari. Ya Bu, Silakan duduk Bu Ari. Terima kasih Pak. Ya, jadi tumben nih Bu Ari datang ke sini mau cerita-cerita dengan saya. Kira-kira apa
apa nih yang ingin Bu Ari sampaikan atau boleh diceritakan? Iya Pak, jadi begini Pak, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah Pak, terutama di peserta didik begitu Pak. Ya, jadi Bu Ari memiliki beberapa hal yang ingin menceritakan mengenai peserta didik kelas ibu ya. Oke, jadi apa nih tujuan Bu Ari nanti dari sesi percakapan kita? Jadi tujuan saya itu ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini terkait dengan siswa yang tidak bisa membaca Pak. Jadi beberapa siswa atau Satu siswa. Oh, ada siswa Bu Ari yang belum bisa membaca. Jadi dengan masalah tersebut apa nih yang menurut Bu Ari menjadi kendala bagi Bu Ari di kelas sekolah? Oke Pak, jadi dari permasalahan anak tidak bisa membaca sehingga permasalahan yang saya temukan itu proses pembelajaran itu menjadi terhambat Pak. Sehingga ketika saya menyampaikan pembelajaran, ketika siswa yang tidak bisa membaca itu dia tertinggal Pak dengan temannya. Oke, jadi yang menjadi masalah utama Bu Ari adalah bagaimana nanti solusi yang Bu Ari dapatkan dalam menjalankan pembelajaran yang efektif seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi kira-kira selama Bu Ari mengajar, hal seperti ini pasti terjadi ya Bu ya. Pernah apa yang pernah Bu Ari lakukan? Iya Pak, jadi yang saya lakukan pada siswa ini, sebut saja siswa X ya Pak, sudah melakukan pendampingan khusus begitu. Setiap jam istirahat anak ini sudah dilakukan pendampingan membaca. Namun yang terjadi tadi itu saya coba, baca nak. Saya belum bisa Bu. Jadi dengan pendampingan itu ternyata anaknya masih menemukan masalah Pak, masih tidak bisa membaca. Oke, jadi ada hal yang pernah dilakukan Bu Ari yaitu pendampingan ya Bu ya. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Jadi kira-kira nih, langkah apa yang kira-kira Bu Ari bisa lakukan selanjutnya? Iya Pak, jadi mungkin agar tidak terjadi hal yang sama siswa X ini di tahun-tahun berikutnya, mungkin bisa dilakukan dengan asesmen awal sebelum mereka masuk Pak. Jadi pada awal-awal ajaran baru mungkin dilakukan matrikulasi sehingga tidak terulang kejadian seperti ini. Jadi di awal sudah dilakukan matrikulasi, literasi, membaca buku. Ketika mereka sudah bisa membaca di awal, otomatis nanti si X ini tidak akan ada lagi Pak. Sehingga proses pembelajaran di SMK itu bisa berjalan dengan lancar. Ini kan sudah tingkat atas Pak. Iya, betul sekali. Jadi nanti Bu Ari akan merencanakan bagaimana siswa yang masuk ke tingkat SMA atau SMK yang Bu Ari geluti dengan merencanakan asesmen awal atau matrikulasi. Bagaimana caranya supaya siswa yang tidak bisa membaca atau siswa tersebut tidak ada lagi di kelas Bu Ari. Dengan akhirnya tujuan Bu Ari dalam menyampaikan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran kelas dapat tercapai dengan efektif seperti itu ya Bu Ari. Oke, untuk melaksanakan langkah Bu Ari atau rencana yang akan Bu Ari lakukan, kira-kira apa yang Bu Ari butuhkan? Iya Pak, yang saya butuhkan tentunya kolaborasi Pak dan komunikasi antar stakeholder sehingga apa yang saya rasakan ini harus saya sampaikan kepada atasan saya Pak, terutamanya kepada kepala sekolah sehingga kegiatan matrikulasi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Ketika matrikulasi ini berjalan mungkin akan sedikit mengatasi permasalahan yang saya rasakan sehingga saya sebagai guru bahasa Indonesia itu tidak merasa bersalah Pak. Ini kan sudah kelas 12, kenapa anaknya masih belum bisa membaca? Nah, waktu kelas 10 dan 11 gimana? Jadi saya itu merasa ancaman untuk saya. Saya merasa gimana? Jadi Bu Ari nanti akan melaksanakan atau
meningkatkan kolaborasi dengan pihak yang terkait ya. Selain berkolaborasi dengan pihak terkait, kira-kira ada lagi nggak yang menurut Bu Ari sendiri itu penting dilakukan di sekolah? Iya Pak, menurut saya kalau di bidang membaca itu nanti kaitannya dengan literasi Pak. Mungkin nanti saya juga akan meminta kepala sekolah untuk memprogramkan kegiatan literasi, berbudaya literasi di sekolah. Meskipun itu hanya membaca buku pada seminggu sekali atau yang berbau-bau literasi lah Pak. Intinya mereka itu tidak melupakan kegiatan literasi, bukan hanya membaca Pak, mungkin menulis ataupun mereka berpendapat, sehingga kegiatan yang seperti ini bisa menunjang potensi anak. Jadi Bu Ari nanti juga perlu menginisiasi kegiatan literasi di sekolah dengan tentunya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan di sekolah ya. Kira-kira setelah Bu Ari mengambil beberapa langkah yang akan Bu Ari lakukan, apa nih tolak ukur keberhasilan dari langkah yang Bu Ari ambil nanti? Iya Pak. Jadi tolak ukur keberhasilan dari langkah-langkah yang saya ambil mungkin Pak. Gini, satu, tidak ada lagi anak yang tidak bisa membaca di jenjang SMK. Itu saja sebenarnya. Oke, jadi nanti ketika Bu Ari sudah melaksanakan langkah-langkah yang Bu Ari rencanakan, apabila di tingkat SMK sudah tidak ada lagi siswa yang tidak bisa membaca, maka langkah Bu Ari sudah dikatakan berhasil, gitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan langkah Bu Ari nanti membuahkan hasil yang demikian. Nah, saya ingin bertanya, setelah melakukan proses coaching hari ini, bagaimana perasaan Bu Ari? Perasaan yang saya alami alhamdulillah lega ya Pak. Saya bisa menemukan solusi yang sebenarnya itu tidak terpikirkan sebelumnya. Oke. Nah, mudah-mudahan solusi yang Ibu dapatkan hari ini menjadi berkah. Saya juga ikut lega ketika Bu Ari juga melakukan dan merasakan bahwa solusi yang Bu Ari gali secara mandiri adalah solusi yang baik. Oke, untuk rencana dan langkah yang akan Bu Ari lakukan, kapan Bu Ari akan memulai? Iya Pak, jadi saya akan memulainya sesegera mungkin Pak. Mungkin dalam minggu ini, karena minggu depan itu memang jadwalnya matrikulasi, sehingga sekolah perlu mengadakan matrikulasi pada siswa kelas 10. Jadi secepatnya minggu depan saya. Oke, kalau begitu setelah Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, mudah-mudahan Bu Ari bisa menceritakan kembali bagaimana hasil dari yang Bu Ari laksanakan dan Bu Ari usahakan. Untuk itu kita perlu merencanakan pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Iya Pak, semoga bertemu kembali. Nanti saya akan ceritakan, saya akan konsultasi lagi nih kepada Bapak. Terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan Pak. Sama-sama. Oke, karena waktunya sudah cukup, saya akhiri ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Muin, nampaknya sesi coaching Pak Muin dengan Bu Ari tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu. Baik, Pak Muin, sebelum saya menyampaikan apa hasil pengamatan saya, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Pak Muin terkait sesi coaching yang tadi sudah jenengan laksanakan ya. Yang pertama, apa nih yang Bapak rasakan setelah melalui sesi coaching tadi dengan Pak? Alhamdulillah, saya merasa bahwa saya sudah mencapai atau mengembangkan beberapa potensi sebagai coach ya, yang awalnya saya menginginkan atau mengembangkan pada potensi bagaimana cara saya nanti mendengarkan dengan aktif. Alhamdulillah itu berjalan lancar dan saya melakukan itu mendengarkan dengan aktif dan bisa merangkum atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ari sebagai coach. Kira-kira apa indikator keberhasilan pencapaian kompetensi itu tadi Pak? Keberhasilan yang saya lihat atau gambaran yang saya lihat pada coach saya ketika coach saya memberikan atau menggali potensinya secara mandiri dan mendapatkan solusi dari masalah yang coach yang hadapi gitu.
dan juga saya mendengar dengan aktif secara maksimal, mendapatkan informasi yang coach sampaikan, sehingga saya bisa menyelami dan memberikan memacu si coach untuk menceritakan lebih lanjut dengan tanpa merasa dihakimi. Baik. Nah, di sini izinkan saya menyampaikan hasil observasi ya Pak. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, terutama pada kompetensi mendengar secara aktif, memang sudah sesuai dengan hasil observasi saya, di mana Pak Muin sudah melaksanakan sesi coaching sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, di mana yang pertama kemitraan, Bapak memposisikan diri setara dengan Bu Ari, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan menggali kreativitas itu, sehingga nanti Pak Muin menemukan potensi dari coaching, potensi dari Bu Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak lupa juga sesuai dengan kompetensinya, kompetensi coaching ya. Yang pertama adalah presence, Bapak hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Setelah itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ini sudah sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan. Dan tidak lupa juga Pak Muin sudah melaksanakan sesi coaching dengan alur tirta dan teknik rasa. Baik Pak Muin, pertanyaan berikutnya, kira-kira apa kompetensi yang ingin Pak Muin kembangkan nantinya terkait dengan kompetensi coaching tadi? Mungkin ada yang masih perlu pengembangan lagi? Setelah saya melalui kegiatan rangkaian coaching yang saya lakukan dengan Bu Ari tadi, saya merasa masih perlu mengembangkan diri dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Ketika saya sudah mendengarkan dengan aktif dan hadir secara penuh, saya berupaya membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, namun itu masih kurang maksimal, sehingga saya rasa nanti saya akan mengembangkan hal itu. Baik. Nah, setelah melewati sesi coaching dengan Bu Ari ini, apa yang kira-kira Pak Muin sudah rasakan seperti itu? Saya merasa bahwa saya perlu meningkatkan hal-hal seperti prinsip yang membuat rasa nyaman pada si coach, yaitu dengan prinsip kesetaraan, sehingga si coach lebih leluasa menyampaikan ceritanya. Kemudian saya sekreatif mungkin membuat pertanyaan dan menggali potensi si coach, sehingga dengan saya meningkatkan hal-hal tersebut, saya akan merasa lebih baik dari hari ini ya. Namun pada hari ini secara keseluruhan saya merasa bersyukur. Alhamdulillah Pak Muin, terima kasih atas sesi coaching yang sudah jenengan laksanakan dengan Bu Ari. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Harapan saya kompetensi yang sudah Bapak miliki ini tetap terjaga dengan baik ya Pak. Artinya tidak ada penurunan pada kompetensi itu, dan pada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan juga semoga Bapak selalu dapat kesempatan untuk berlatih, sehingga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini nantinya bisa sama baiknya dengan yang sudah ada. Seperti itu Pak Muin ya. Baik, terima kasih Pak Muin, sampai jumpa di lain kesempatan.